Baiklah, berjumpa lagi bersama Bapak di sini untuk melanjutkan materi tentang matematika peminatan, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk persamaan eksponen pertama dan kedua. Kali ini untuk bagian kedua atau persamaan eksponen bagian 2, kita akan membahas tentang bentuk persamaan eksponen ketiga dan keempat, yakni A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Baiklah, untuk bentuk persamaan eksponen ketiga yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Perhatikan, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini kita mempunyai dua bentuk eksponen di mana bilangan pokok kedua fungsi eksponen ini sudah sama, yaitu A. Sementara yang membedakan di sini adalah yang pertama, pangkat dari bentuk eksponen sebelah kiri itu merupakan fungsi fx. Jadi ada variabel x di situ ya, di pangkat daripada bilangan eksponen yang sebelah kiri ada variabel x-nya. Sementara untuk pangkat bentuk eksponen di sebelah kanan itu adalah gx, di mana gx itu juga mengandung variabel berupa x. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita bahas ke contoh soal 3A. Tentukan penyelesaian dari 7 pangkat 3x plus 5 sama dengan 7 pangkat 2x min 3. Perhatikan, 7 pangkat 3x plus 5 sama dengan 7 pangkat 2x min 3. Perhatikan bahwa kedua bilangan pokok ini sudah sama ya, sama-sama 7. Sekarang perhatikan, pangkat dari bentuk eksponen di kiri ialah 3x pangkat 5, sementara pangkat atau eksponen dari bentuk eksponen di sebelah kanan itu adalah 2x min 3. Jadi kita misalkan di sini fx itu sama dengan 3x plus 5, gx itu sama dengan 2x min 3. Perhatikan, bilangan pokoknya ini sudah sama, sehingga untuk mencari x pada bentuk eksponen ketiga ini, maka cara mencari x ialah dengan menyamakan fungsi fx sama dengan gx. Fx tadi kita dapatkan 3x tambah 5 sama dengan 2x dikurangi 3. 2x, jadi supaya kalian konsisten, suku atau bentuk aljabar yang mengandung variabel x itu kalian bisa letakkan ke kiri sehingga 2x pindah ke kiri. Sementara positif 5 di sini pindah ke kanan. Hasilnya adalah 3x dikurangi 2x sama dengan, nah di sini yang tersisa adalah negatif 3. Sementara positif 5 berpindah ke kanan menjadi negatif 5. Ingat, jika berpindah ruas maka tandanya berubah. Ya, ingat di situ ya. Jadi jika dia berubah atau berpindah ruas, maka tandanya berubah. Sehingga di sini 3x dikurangi 2x hasilnya adalah x. Sama dengan negatif 3 dikurangi 5 adalah negatif 8. Sehingga di sini kita dapat jadi nilai x yang memenuhi
ialah X sama dengan negatif 8. Berikutnya, contoh daripada bentuk persamaan eksponen yang ketiga ialah tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 8x dikurangi 5 sama dengan 8 pangkat 2x tambah 3. Baiklah, perhatikan apakah bilangan pokok kedua bentuk eksponen sudah sama? Apakah sudah sama? Ya, masih berbeda. Jadi di sini bilangan pokok dari kedua ruas itu masih berbeda, sehingga jika berbeda, yang harus kita lakukan adalah samakan bilangan pokoknya dengan syarat kedua bilangan pokok itu bisa disamakan, ya. Dengan syarat kedua bilangan pokok itu bisa disamakan. Bisa disamakan bagaimana? Nah, seperti ini. Perhatikan, hubungan antara 2 dan 8 itu di sini adalah 8 itu merupakan bentuk, atau jika kita nyatakan ke dalam bentuk eksponen dengan bilangan pokoknya berupa 2, ini kita bisa buat menjadi 8 sama dengan 2 pangkat 3, ya. Di sini 2, perhatikan. Nah, ini kan sudah sama. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi bilangan pokoknya sudah sama, sehingga di sini 8 itu akan Bapak ubah dengan 2 pangkat 3. Sehingga bentuk persamaan eksponennya menjadi 2 pangkat 8x min 5 sama dengan 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 itu kita letakkan di dalam tanda kurung, 2x tambah 3. Sehingga diperoleh 2 pangkat 8x min 5 itu sama dengan 2 pangkat. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah mengkalikan pelangi. Di sini 3 kali 2x itu hasilnya adalah 6x. Kemudian 3 dikali 3 itu hasilnya adalah positif 9. Sekarang perhatikan apakah kedua bilangan pokok pada kedua ruas ini sudah sama? Sudah, ya. Jadi sudah sama-sama 2. Sudah sama, barulah kita bisa menentukan nilai fx dan gx-nya. Di sini fx, di sini yang di sebelah kanan adalah gx. Sehingga perhatikan fx sama dengan 8x min 5, gx itu sama dengan 6x tambah 9. Sehingga solusinya adalah fx sama dengan gx. Kita peroleh fx-nya adalah 8x min 5 sama dengan gx-nya 6x plus 9. 6x kita bawa ke kiri, sementara negatif 5 kita bawa ke kanan, menjadi 8x dikurangi 6x sama dengan 9 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 2x sama dengan 14. Kita dapat x sama dengan 14 bagi 2, ya. Jadi 2 ini pindah ke kanan menjadi bagi, sehingga hasil x sama dengan 7. Sehingga nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 7. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk persamaan eksponen yang keempat, yaitu a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Perhatikan, adapun syaratnya ialah a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1,
begitu juga B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dengan nilai fx ialah sama dengan 0. Perhatikan, untuk bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, dengan solusinya adalah fx sama dengan 0, itu kita gunakan jika pertama, kedua bilangan pokok itu kita tidak bisa cari bilangan pokoknya sama, atau kita tidak bisa merubah salah satu bentuk menjadi bilangan pokok yang sama dengan ruas yang di sebelahnya. Seperti contoh seperti ini. Misalkan di sini kita punya bilangan pokok 3 pangkat fx sama dengan 7 pangkat fx. Perhatikan, apakah 3 dan 7 itu kita bisa cari bentuk dengan bilangan pokok yang sama? Tidak ya. Jadi 3 dan 7 itu kita tidak bisa cari bentuk eksponen yang sama, ya, tidak bisa cari. Sedangkan di sini perhatikan, pangkat dari kedua bentuk eksponen ini sama, ya, jadi sama-sama berupa fx. Jadi jika kalian sudah menemukan kasusnya seperti ini, bisa kalian langsung gunakan cara, yaitu mencari nilai fx sama dengan 0. Untuk apa? Untuk mencari nilai x nya nanti. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh soal 4a. Tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 6 sama dengan 5 pangkat 2x min 6. Apakah kedua bentuk eksponen ini sama? Nah, perhatikan, apakah bentuk kedua atau bilangan pokok eksponen dari kedua ruas ini sudah sama? Coba diperhatikan, di sini 2, di sini 5. Apakah kita bisa mencari hubungan antara 2 dan 5? Di mana 5 itu merupakan bentuk eksponen atau bilangan berpangkat dari 2? Tidak bisa ya. Sedangkan sekarang perhatikan, pangkat fx itu sama, yaitu berupa 2x min 6, sehingga di sini nilai fx sama dengan 2x min 6. Maka untuk mencari nilai x, maka nilai fx itu harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena berapapun bilangan jika dipangkatkan 0, di sini kan fx ya. Di sini pangkatnya berupa fx, di sini juga fx. Berapapun bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1, sehingga kita misalkan di sini 2 nanti akan berpangkat 0, itu sama dengan 5 pangkat 0. Kenapa? Karena 2 pangkat 0 itu 1, sedangkan 5 pangkat 0 itu 1, sehingga nilainya sama-sama 1. Seperti itu. Sekarang tugas kita hanyalah mencari nilai x dengan cara merubah nilai fx menjadi 0. Fx sama dengan 0, maka nilai fx itu sama dengan 2x min 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 ditambah 6. 2x sama dengan 6. Selanjutnya x sama dengan 6 per 2, sehingga hasilnya x sama dengan 3. Jadi nilai x yang memenuhi itu adalah sama dengan 3. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Selanjutnya untuk contoh soal bentuk eksponen keempat yang kedua ialah tentukan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat min x min 6 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min x min 6. Perhatikan kedua bilangan pokok ini, apakah sama atau bisa kita cari hubungannya? Tidak ya.
sedangkan lihat pangkatnya. Pangkatnya apakah sama? Oh, ternyata sama. Sehingga di sini kita bisa langsung nyatakan fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Sekarang perhatikan, untuk mencari nilai x, jika kalian menemukan sifat seperti ini, maka ubahlah fx menjadi 0, sehingga x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Apakah kalian familiar dengan bentuk ini? Ya, betul sekali. Bentuk ini adalah merupakan bentuk persamaan kuadrat. Ya, bentuk ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita akan mencari faktornya, yaitu berupa x tambah p kali x tambah q sama dengan 0, di mana sifat atau syarat yang harus terpenuhi ialah p kali q itu harus sama dengan negatif 6. Negatif 6 kita dapat dari negatif 6 kita dapat dari sini. Oke. Selanjutnya, untuk syarat yang kedua ialah P tambah Q itu sama dengan negatif 1. Kita dapat P tambah Q sama dengan negatif 1 dari koefisien dari X. Ya, ini. Negatif X itu kan sama dengan negatif 1 kali X. Jadi, negatif 1 inilah yang kita gunakan di sini. Seperti itu. Ya. Diingat lagi materi SMP. Dengan syarat 1 ialah P kali Q sama dengan negatif 6, sementara P tambah Q sama dengan negatif 1, kita bisa tentukan nilai P itu sama dengan negatif 3, Q sama dengan 2. Silakan kalian coba ya. Negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Betul. Negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1 juga benar. Sehingga di sini kita bisa langsung substitusi nilai P dan Q, maka P sama dengan X tambah negatif 3 dikali X tambah Q-nya adalah 2 sama dengan 0, maka di sini kita dapat X kurang 3 kali X tambah 2 sama dengan 0. Agar kedua hasil agar bentuk persamaan ini bisa menghasilkan 0, maka salah satu bilangannya harus sama dengan 0. Yang pertama adalah X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Yang kedua, X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan 0 kurang 2, X sama dengan negatif 2. Jadi, kita sudah dapat nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2.